Ngawur plus. Ya, tentang data science sebetulnya. Nah, Prof dan teman-teman semua sebetulnya di Institut Teknologi Tangerang Selatan itu kita punya unit kemahasiswaan lah gitu ya. Istilahnya ekstra data science juga gitu. Kebetulan Ibu Tuti dan saya itu mewakili dari konteks data science itu gitu. Nah, Pembinanya maksudnya. ya kurang Eh, lebih pembinanya lah. Antara pembina sama pembinasa itu bedanya dikit. Nah, FYI aja memang Bu Tuti ini kemarin megang statistik gitu ya. Hmm. Sama yang sebelumnya apa Mbak? Saya kok lupa ya. Sebelumnya untuk organisasi komputer juga sama apa kalau nggak salah tuh ini apa ya satu lagi saya lupa. Nah, itu kan lupa kan. Saking banyak ini deh. Oh, sama algoritma struktur data. Oh, Itulah. iya. Saya baik. Ya, ya, ya. Kebetulan memang seiring waktu memang di ITTS ada satu apa namanya kegiatan juga tadi itu, dan kita ada ya penggunaan software tersendiri lah dalam beberapa. Nah, untuk memulai prosesnya saya coba dulu biar teman-teman nggak pada stres. Sebetulnya data science itu panganan opo gitu ya, makanan apa gitu ya. Oke. Oke, nanti dilanjut sama Ibu ya. Oke, jadi data science itu adalah ya multidisiplin ya. Jadi di situ banyak sekali konteksnya. Jadi kalau yang lebih mudah itu mungkin saya dalam bahasa Inggris lah. Nah, ini dalam Inggris. Jadi ada 3 macam disiplin ilmu di situ. Yang kurang lebihnya adalah pertama memang harus tahu masalah matematika, konteksnya adalah statistik ya. Di dalamnya juga ada ya keilmuan dalam komputer gitu, dan tentunya adalah menggambarkan dari bagaimana kita mendeskripsikan sebuah ya apa namanya pandangan lah mengenai data itu menjadi sebuah informasi, terus kemudian lanjut mungkin bisa jadi keilmuan, kemudian lanjut lagi mungkin bisa jadi next-nya adalah kebijakan gitu ya. Nah, saya balik dulu nih. Nah, sebelum membahas lebih dalam sebetulnya kita harus mengetahui dulu bahwa data science itu terdiri dari importing data, exploratory data, analisis, modeling, dan interpretasi. Nah, saya bawa lagi ke sini. Nah, biasanya, nah ini kalau kita udah main-main atau di jurnal ilmiah gitu ya, atau mungkin ya sudah masuk ke skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Ini konteks yang teknik-teknik ini tentunya udah nggak apa ya, istilahnya hampir semuanya pasti menyentuh ini gitu ya. Nah, dasar-dasar teorinya sama persis dengan yang selama ini kita pelajari gitu. Jadi ada probability, ada distribusi, ada regresi, ada inferensial, ada hipotesis, macam-macam. Yang paling banyak biasanya ada yang neural networks, kemudian clustering gitu ya. Ini biasanya teknik ini yang harus dipelajari. Nah, sebelum ke sana, memang kita harus tahu dulu domain problem kita apa, gitu ya. Jadi misalkan kita di bisnis, atau mungkin di sekolah, atau mungkin di perusahaan, atau dimanapun gitu sebetulnya problemnya apa. Nanti ada contoh sedikit di akhir. Nah, di kampus kita, atau mungkin ini sering saya sharing sebetulnya. Jadi di ITTS sendiri, untuk konsep di data science kita menggunakan beberapa keilmuan gitu ya. Jadi kita kalau Bu Tuti biasanya seringnya pakai Tableau gitu ya.
Nah, terus untuk yang materi besok itu ada Bu Astri, itu beliau mainannya Python gitu ya. Jadi besok kita hajar lagi, Prof. Ada juga mungkin di sisi yang lain ada Hadoop, kemudian ada Spark, ada TensorFlow dan sebagainya. Kalau beberapa saya punya teman di dunia industri itu rata-rata penggunaannya Tableau. Sekelas Bank Mandiri juga pakainya Tableau. Nah, inilah yang sering atau saya konsepkan bahwa ini yang sering digunakan di dunia usaha maupun di dunia industri. Oke. Nah, konteks yang lain dalam computer science itu khususnya di programming gitu ya. Itu rata-rata teman-teman di data science itu menggunakan pemrograman R dan Python. R digunakan untuk melakukan eksplorasi data analisis, visualisasi data, serta membuat report. Biasanya situ. Nah, Python sendiri itu memasukkan model dalam konteks misalkan machine learning tersebut di dalam aplikasi atau ke dalam sebuah website. Nah, satu hal yang terpenting tadi itu, jadi kita ketemu domain problemnya, gitu. Kita selesaikan secara kita dapat nih data-data, misalkan tentang misalkan berapa nih persentase pendapatan, atau mungkin soal data curah hujan, atau kemarin misalnya kita spot podcast tentang data transportasi dan sebagainya. Nah, terus kita modeling dan sebagainya. Nah, setelah di akhir itu tentunya kita knowledge insight-nya mau berkata apa atas model yang kita interpretasikan tadi. Jadi hasilnya akan ada di sana gitu. Nah, ilustrasinya sederhananya adalah dalam konteks data science itu yang paling mendasar adalah ada supervised dan unsupervised learning gitu ya. Berada di target variabelnya. Nah, contohnya itu misalkan tadi saya sampaikan adalah jika kita ingin memprediksi nilai profit gitu ya. Jika dapat menggunakan supervised learning, maka nilai profit merupakan prediksi ya. Sedangkan contoh dari unsupervised learning adalah segmentasi dari customer sendiri. Jadi saya kira kalau untuk yang di e-commerce dan sebagainya pasti sudah mainan ini gitu. Nah, contoh lain, misalkan dalam konteks clustering gitu ya, merupakan metode yang ada di unsupervised learning, itu misalkan ketika kita pergi ke coffee shop gitu ya, membeli kopi jenis A. Gitu. Jika kopi tersebut habis, biasanya barista akan merekomendasikan jenis kopi lainnya yang memiliki tingkat, nah ini, kepahitan dan aroma yang mirip, satu klaster gitu ya. Jadi mungkin misalnya kopi dengan tingkat ketinggian sekian gitu ya, hampir sama gitu, rasa sama gitu dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi soal klasifikasi. Nah, misalkan apakah memang kita bisa mendeteksi misalkan email ini spam atau enggak. Nah, biasanya ada kata-kata tuh di depannya, kalau udah bilang free atau mungkin voucher atau mungkin giveaway, sale dan lainnya pasti langsung larinya kita taruh di spam gitu ya. Nah, yang menarik sekarang adalah apakah ini hoax atau enggak. Nah, ini yang juga bisa diklasifikasikan juga di dalam model data science ini. Nah, jadi gitu dulu intronya. Monggo Bu Tuti kalau mau dilanjut, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya ya Pak Agung. Ya, silakan. Di sini mungkin saya akan share ini ya. Saya ada file juga ya yang kebetulan saya buat. Nih buatnya benar-benar ini sih surprise banget ini. Nggak ada seminggu tiba-tiba dikabarin Bu Tari ini ya kayak gini-gini nih. Oh iya siap. Ya, harus siap lah. Harus siap ya, keadaan apapun besok tempur udah bismillah aja ya. Iya. Ya, nah oke ini saya share ya, bismillahirrahmanirrahim. Asik. Berpoligami. Oke dong. Kelakuan Pak Agung ini, aduh ampun. Bener nih Pak Agung. Oh, ini namanya clickbait Pak. Jadi supaya
Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya sebelumnya untuk teman-teman ya, terutama untuk pihak manajemen ITTS ya, Institut Teknologi Tangerang Selatan yang Masya Allah nih ngasih kesempatan kita nih para dosen-dosen untuk mengeksplorasi kompetensi kita sampai sejauh mana gitu kan dalam memahami Habis ini tambah diuper-kuper sama Prof nanti. Suruh jadi prof bukan sama prof. Ini saya manggil kayak lebih nyaman Prof Onan nih kan. Belum. Ya, doa bersama Prof, doa bersama. Oh, itu doa tuh. Iya, doa. Suatu kesempatan Masya Allah ya bisa ngobrol bareng, dialog, bincang-bincang bareng Prof Ono Wipurbo di sini. Kemudian ini jujur ya, ini idola saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ada wanita juga yang ada cewek yang suka sama gue. Biasanya cowok. Maksudnya, ini saya taunya dari zaman saya kecil nih. Waduh. Bikin penemu BTS di Indonesia pertama kali, Masya Allah banget ini. Dan saya seneng banget, excited banget waktu itu kan. Ini saya taunya waktu itu di Universitas Mercu Buana waktu saya kuliah S1 kan. Sama di Binasaran Informatika waktu itu masih akademi ya. Terus bilang ini pembicaranya Prof Ono gitu kan. Terus saya bilang waktu itu kebetulan saya lagi sakit tuh. Ingat banget. Saya lagi sakit, saya belum bisa ketemu Prof Ono di sini. Masya Allah banget ini dikasih kesempatan untuk dialog langsung. Terus Masya Allah banget diarahkan ini itu surprise banget itu, emang benar-benar. Iya, emang jodoh nggak kemana, Prof? Iya, siap-siap nulis buku gitu aja. Boleh parah. Nulis buku yang gimana nih, yang Masya Allah banget sama. Ya, silakan. Ya, lanjut. Ya. Silakan. Nah, oke, di sini saya akan berbagi sharing ya kepada teman-teman juga pengalaman-pengalaman bagaimana saya belajar data science. Sebenarnya ini kebetulan banget ya, sebelumnya itu saya mengajar ya di Universitas Darussalam Gontor. Itu di sana saya belajar terkait data statistik ya, seperti itu. Ini judulnya sama seperti sekarang ya, mengulik tentang berpoligami, gimana cara data science di sini. Oke. Mungkin di sini saya akan sharing sedikit ya. Untuk bagaimana bisa saya mempelajari data science di sini ya. Perkenalkan sebelumnya untuk teman-teman mungkin yang baru join juga di sini, saya saat ini ya bekerja di Institut Teknologi Tangerang Selatan sebagai dosen. Nah, kemudian mengajar untuk mata kuliah statistika di sini gitu ya. Sebelumnya memang saya pernah mempelajari juga, masih sekarang ini juga masih belajar ya, sama-sama belajar. Saya mempelajari data statistik itu dari tahun 2016 sebenarnya ya, dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Alhamdulillah untuk linear mata kuliah saya di sini, saya sebagai awal mula tuh sebagai programmer ya, Prof Ono ya, dari bawah. Itu saya bismillah pelan-pelan saya mempelajari bahasa pemrograman. Waktu itu masih desktop, waktu itu belum familiar soal web dan lain-lain ya, sampai mobile seperti itu dari tahun 2013. Cuman umumnya dari lulus SMA itu saya udah belajar coding ya, buat teman-teman. Jadi sampai sekarang saya juga masih belajar coding ya, mengikuti perkembangan zaman ya Mas Agung ya. Ya, harus dong. Harus banget itu, apalagi kita mainnya udah di dunia teknologi. Iya. 1 detik kita jatuh pulpen, kita ngambil pulpen aja udah teknologi ada baru lagi gitu kan ya, seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini saya sebelumnya di Mercu Buana, kemudian S2-nya di Universitas Budi Luhur Jakarta, seperti itu ya. Mungkin nggak panjang lebar, di sini saya ingin berbagi sharing sama teman-teman ya. Apa sih data science itu gitu ya, kalau kita bisa sharingkan gitu ya. Mungkin di sini outline di sini saya ada 3 poin yang kita ingin bareng-bareng pelajari di sini. Apa sih data science itu ya? What is data science?
Kemudian Kayaknya perlu diklik deh Mbak, itu belum jalan itu. oh belum jalan. Oke, sebentar. Oke. Salah yang di-sharing kali. Oh, kayaknya sharingnya ini ya. Sebentar. Oke, terlihat Wah, ya, belum? oke. Lari nih loncat. Oh, mundur nih. Ya, loncat-loncat ya nih kayak. Ya, ya. Maju lagi ya. Maju lagi ya. Oke, nih Nah, saya. sip. Nah, Oh, ini baru- tadi. Ini tadi harusnya Ini tadi. ceritanya. Alah. Tadi berarti infonya dulu ya. Oke. Di sini ya tadi sharing ya sebelum saya pernah kerja ya sebagai programmer itu sebenarnya dari tahun 2010 saya udah belajar coding ya, lulus SMA itu udah mulai. Sekarang dulu itu PT Kolega gitu ya kan. Saat ini udah kerjasama sama Telkom Indonesia ya, Telkom Sigma seperti itu. Di bagian perbankan waktu itu ya kita dari Sabang sampai Merauke untuk khusus BPD daerah, bank pemerintah daerah. Kemudian saya alhamdulillah saya bekerja di NGO ya, lembaga kemanusiaan, pernah ya experience saya itu sebagai sistem analis Prof. Ono ya, Mas Agung. Kemudian di situ saya belajar ya menjadi relawan dan lain-lain ya seperti itu. Kemudian kita bikin aplikasi donasi sempat ya, itu juga main data statistik ternyata bagaimana mengumpulkan data-data nih seluruh Indonesia yang donasi, kemudian kita lihat yang kiranya corporate mana nih yang lebih familiar untuk berdonasi, kemudian banyak ya yang kita bisa kulik di situ. Kemudian sebagai pernah sebagai trainer juga ya di LPIA, kemudian di Data on Corporation itu juga saya di bagian data ya, implementation project saya sering melakukan data migrasi. Waktu itu migrasi dari yang datanya Excel, datanya CSV, teks ya, itu migrasinya masih menggunakan pakai bahasa pemrograman Java sama Cold Fusion waktu itu istilahnya ya, bahasa Cold Fusion. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah saya senang ya bermain data di situ. Ternyata data itu tuh saking dinamisnya tuh kita benar-benar ini nanti ada data ada data yang cacat ya, atau data rusak dan lain-lain tuh gimana cara kita memperbaiki, itu tantangan tersendiri gitu ya, seperti itu. Nah kemudian alhamdulillah ya untuk sampai saat ini saya juga masih belajar ya bareng teman-teman juga, teman-teman di Prodi Informatika, di Sistem Informasi, di Teknologi Informasi ITTS. Alhamdulillah masih kita saling sharing terus-menerus gitu ya, sampai Mas Agung nih alhamdulillah kita bikin Data Science Club ya yang kita rutin. Kemarin semester lalu kan kita hari Kamis ya Mas Agung ya. Ya. Nah sekarang kita di hari Rabu kita aktifkan lagi nih setelah libur panjang kemarin ya. Alhamdulillah kita pelan-pelan ya belajar Tableau dulu, nanti kita belajar bahasa R, kemudian kita belajar bahasa Python nanti gitu ya secara bergilir seperti itu. Oke. Ya ini outline yang saya saya buat ya. Ini sehari semalam nih kayak bikin candi sebenarnya. Kayak bikin candi. Yang pertama poin yang ditekankan apa sih yang akan kita pelajari, ini data science nih maksudnya apa sih, ini poligami ini identik, banyak yang nanya nih ke saya, aduh Tari kalian nih mungkin baru kemarin nih kok udah ngomong poligami gitu kan. Kayak gitu seperti itu. Nah aku bilang wah ayo tonton dulu nih apa nih maksudnya poligami dengan data science, aku bilang gitu kan. Nah maklum Prof, pengantin baru nih. Masih hangat. Yuk lanjut Mbak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian nanti di poin kedua, gimana sih kita cara dapat data ini nih, dapatnya dari mana aja gitu. Sebenarnya banyak banget ya. Kalau dulu mungkin poin-poinnya tuh kita tahu cuma Excel, CSV udah gitu ya. Kalau sekarang data science ini sangat wah ya, datanya kita bisa ngambil sumbernya dari mana aja gitu ya. Seperti itu. Yang ada di internet itu sangat melimpah ruah gitu, data-data yang bisa kita ambil seperti itu. Kemudian di poin ketiga, gimana sih kita belajar untuk mengaplikasikan disiplin ilmu data science ini di aplikasi Tableau gitu ya. Oke. Di poin yang pertama ya,
apa sih data science itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, data science ini sebenarnya kita bisa katakan sebuah data yang bisa atau gini, disiplin ilmu yang kita gabungkan ya, kita bisa gabungkan antara data dengan teknologi informasi ya, teknologi informasi. Nah, nanti tujuannya untuk apa ya? Data science ini kita bisa mengambil value atau kesimpulan-kesimpulan yang nantinya sebagai goals kita untuk memenuhi apa ya, kesimpulan apa sih ini, kita mau ngambil kesimpulan apa, kita mau mengambil decision apa untuk bisa jadi kita bisa membantu para stakeholder, para klien kita atau kita sendiri atau suatu perusahaan dan tempat kita bekerja atau tempat kita melakukan penelitian gitu ya. Umumnya kalau kita nih di dunia akademis biasanya untuk data penelitian, data science ini ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan, oh ini bisa kita memprediksi ini loh, kita bisa melakukan poin-poin kira-kira mana data-data yang bisa membantu untuk menambah benefit kita ke depannya untuk suatu hal-hal yang bisa katakan kita membuat produk atau kita melanjutkan produk yang sudah ada, bagaimana bisa bisa laku di pasaran dengan efisien, dengan singkat waktunya, seperti itu ya. Nah, di sini saya pointerkan dulu. Nah, kalau kita bicara terkait ya di sini, data science ini memang bisa ranahnya kemana aja ya. Misalnya di sini kita nanti efeknya kalau kita lihat di sini ada istilahnya namanya traditional research ya. Traditional research ini mungkin yang kita udah lakukan sebelum-sebelumnya ya, kita melakukan cara membuat grafik pakai Excel, itu masih tradisional banget ya yang kita tahu gitu kan, dari PowerPoint data kita migrasi, kemudian kita masih kan kita bisa mungkin dulu tuh kita mengolah data itu bisa berhari-hari ya kan. Nah, seperti itu. Tapi di data science ini kita pelan-pelan kita diarahkan untuk, kalau diibaratkan gini, data science itu tuh seperti kita kalau mungkin kalau ibu-ibu memasak ya, kita analogikan sederhananya seperti memasak nih Pak Agung ya, Prof. Onong. Jadi kalau memasak itu pasti yang pertama itu kan kita harus menyiapkan bahan-bahannya dulu. Nah, menyiapkan bahan-bahannya di sini kita pikirin bahannya kita mau pakai apa. Kita kalau mau bikin roti maunya tepung apa yang oke gitu kan. Nah, di data science pun sama gitu ya. Data science ini kita belajar apa sih prosesnya ini, proses untuk memasaknya ini kita ngapain. Nah, itu data diibaratkan itu di data science-nya itu kita mau menyajikan makanan apa sih yang enak untuk dimakan untuk orang banyak gitu kan. Seperti itu. Nah, di data science bagaimana kita mengolah data yang bisa kita visualisasikan, yang kita bisa representasikan. Oh, ini data ini nanti akan menjual loh. Menjual bisa bisa menghasilkan value yang kedepannya ini bisa wah gitu ya. Misalnya kita bisa, saya mau membuat buku gitu. Nah, bukunya ini nanti prosesnya seperti apa? Nggak asal bikin buku gitu kan, pasti ada poin-poin kita bagaimana cara marketingnya, itu kan nggak gampang ya. Nah, itu di data science kita bisa belajar gitu ya. Kita bisa melihat prediksi pasar, buku apa yang sedang dicari orang ya, dicari banyak orang, seperti itu. Kemudian teknik marketing apa yang paling oke, seperti itu kan ya. Nah, di data science juga sama, kalau dianalogikan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini juga ada namanya istilahnya danger zone ya, sama ya, danger zone. Di sini maksudnya kita harus bisa mengulik gimana sih data science ini disajikan dengan sangat baik, dengan sangat menjual ya. Data yang kita olah jangan sampai tidak akurat, tidak reliable ya. Kan sifat-sifatnya untuk data science ini kan ilmu dari sebelumnya juga ada gabungan dari statistik ya, matematik, kemudian knowledge, dari knowledge-nya juga gitu ya. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa gabungkan nantinya ujung-ujungnya kita bisa men-create ya, apa sih machine learning di sini nanti ada, bisa juga ranahnya kita data science ini nanti merujungnya ke AI ya. AI, machine learning, kumpulan data yang kita udah olah nanti akan membantu
kita bisa menganalogikan, oh nih saya ingin membantu katakan untuk traffic lalu lintas di jalan kayak gitu-gitu. Nah itu kan nggak jauh juga dengan perhitungan rumus-rumus yang kita pelajari di matematika dan pengetahuan statistik sebelumnya ya, belajar regresi dan lain-lain. Nah itu sangat kalau divisualisasikan seperti ini gitu ya, saking kompleksnya. Dan ini bisa kita olah dengan bantuan aplikasi yang sekarang ini udah banyak ya, kita bisa rasakan. Contohnya kayak TensorFlow itu kan, kemudian dibantu dengan bahasa R, Tableau, aplikasi Tableau ya, kemudian bahasa Python juga untuk mempermudah modelingnya, seperti itu ya, modeling mempelajari nanti nih AI ujung-ujungnya seperti ini, kita nanti produknya nanti diciptakan melalui bantuan ini, seperti itu ya. Nah ini dari visualisasi ini kita bisa lihat memang data science ini bisa bisa meranah kemana aja ya. Nah ini khususnya untuk di area-area substantif expertise tadi. Jadi area-area substantif yang bisa kita maksudnya substantif expertise di sini, kalau kita bisa katakan dia bisa menemukan solusi-solusi yang kita temukan di lapangan yang sebelumnya mungkin ini bisa memakan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, tapi dengan bantuan data science, dengan bantuan yang tadinya ribuan data kita bisa kolektifkan, itu bisa dengan mudah gitu kita pelajari, kita olah gitu ya, melalui bantuan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia sekarang ini di teknologi yang Masya Allah banget ya, udah sangat membantu kita sampai sekarang seperti itu. Nah ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya di sini saya ambil dari Institute for Transportation Studies ya. Di tahun 2020 di sini saya ingin sharing ke teman-teman ya. Gimana sih kita bisa melihat apa sih yang kita bisa kerjakan untuk kita punya data nih gitu kan. Contohnya misalnya di sini kita bisa memprediksi traffic untuk lalu lintas misalnya, atau misalnya kita bisa melihat prediksi dari peringatan-peringatan kejadian alam ya, fenomena alam yang bisa kita rasakan seperti itu ya. Nah kemudian di sini kalau kita lihat visualisasinya, sini ada crowdsourcing ya. Dari crowdsourcing kita bisa tambahkan, misalnya contohnya di sini kita bisa memprediksi data science ini physical modeling ya. Physical modeling di sini misalnya kita bisa melihat kekuatan untuk area mana yang kiranya di sini rawan gempa atau tidak. Misalnya salah satu contohnya ini kan physical modeling gitu. Kemudian ditambahkan misalnya ada namanya sensing di sini bisa mendeteksi sensor-sensor yang terjadi di alam ya, di fenomena alam, contohnya seperti itu. Nah di sini nanti digabungkan lagi dengan data asimilasi ya. Data asimilasi di sini kita bisa memprediksi fenomena alamnya sudah terjadi seperti ini kalau kita pelajari dengan data-data sebelumnya yang sudah pernah kejadian bencana contohnya ya. Kemudian data-data itu kita kumpulkan, kita olah ya. Kebetulan kalau misalnya di statistik itu ada istilahnya, kalau kita ingin mengolah data itu sifatnya harus datanya ini homogen ya. Nggak bisa itu kalau datanya non homogen, biasanya nanti tingkat keakuratannya itu sangat jauh gitu ya Pak Agung ya. Jadi harus poligami ya. Harus poligami. Iya, jadi sifat data pengolahan di statistik itu memang sifatnya harus homogen ya. Jadi teman-teman kalau nantinya bermain dengan data, sebisa mungkin sifat homogenitasnya ini tinggi ya, jangan sampai nanti data yang udah kita kumpulkan banyak nih, misalnya kita ingin mengumpulkan prediksi siapa nih calon presiden yang akan menduduki periode 2024 sampai 2029 misalnya, kita ingin mempelajari itu, tapi datanya nih yang kita dapatkan dari setiap provinsi ini nggak homogen, ada aja yang beda gitu ya, tingkat datanya nih kesulitannya ternyata ini datanya banget rusak gitu ya. Nah itu akan jadi PR nantinya, kita mengolah datanya itu akan jadi PR banget. Kita masukkan ke aplikasi, nanti di aplikasi akan nolak biasanya. Oh nih datanya nggak homogen, ini datanya
nggak banyak yang sama, nanti akan bingung aplikasi nih, dan menyajikan datanya pun margin errornya nanti akan sangat tinggi gitu. Tapi kan kita kalau di statistik itu biasanya kita belajar rumus-rumus ya, yang mana yang cocok untuk study case yang akan kita pelajari, yang akan kita olah, yang akan kita implementasikan gitu. Nah, nanti kalau kita berkaca dari sini ya, contohnya untuk memprediksi traffic, atau di sini kita bisa melihat warning dari kejadian fenomena alam ya. Di sini kita nanti data-data yang kita kumpulkan tadi ya, katakan misalnya di sini ada 4 indikator ya. Ini nanti kita bisa menghasilkan di sini bagaimana kita bisa menyajikan data itu secara real time misalnya. Contohnya sederhananya di sini kita ingin tahu fenomena alam ini nanti kejadian gempa misalnya ya di daerah tertentu. Nah, itu kita udah bisa memprediksi lewat handphone teman-teman masing-masing gitu ya. Misalnya yang ada di Bali ingin tahu kejadian misalnya di mana, nah itu bisa terlihat gitu. Nah, dari situ nanti akan bisa bantuan juga dari GPS di sini ya, katakan. GPS di sini nanti juga akan menginformasikan poin mana nih yang kiranya di zona hijau, di zona kuning, di zona merah ya. Itu nanti akan bisa melihat di situ data-data nih, oh ini real time yang sudah terkirim seperti ini. Saking kita bisa memainkan data di situ tuh, datanya bisa menuju akuratnya ini, katakan tingkat margin errornya bisa 0,01% bahkan gitu ya. Padahal umumnya memang kalau untuk margin error di statistika itu idealnya di bawah 0,5%, 0,05%. Jadi 5% udah paling tinggi banget tuh kalau kita memainkan data. Kalau di statistik seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya, Prof. Ono, Pak Agung. Salah satu contoh dari bagaimana sih kita bisa mengimplementasikan data-data, kemudian kita olah di disiplin ilmu data science ya. Seperti itu, nih salah satu contoh aja ya dari traffic prediction and accurate warning di sini gitu ya. Oke. Nah, kalau kita tadi ya, kalau apa sih data science itu? Teman-teman kalau belajar data science ini nggak perlu takut ya, karena memang data science ini kalau kita lihat ke depannya nih apa ya? Peluangnya itu sangat menjanjikan ya, masih ya, sampai mungkin insya Allah 5-10 tahun ke depan nih masih bisa ya, Ono ya, kalau saya lihat ini prediksinya. Karena memang data science, AI, kemudian ilmu-ilmu yang machine learning, kemudian katakan profesi data analis, data engineer, data scientist ya, itu ke depan itu masih sangat diperlukan oleh banyak perusahaan. Bahkan mungkin kita bisa bikin startup khusus data ya untuk mengolah data itu tadi, karena memang saking banyaknya perusahaan-perusahaan yang butuh orang-orang yang berkompeten di bidang pengolahan data ya, untuk mengambil keputusan tingkat atas ya, untuk top manajemen nantinya di perusahaan mereka, seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Ini berbagi pengalaman juga ya. Sebelumnya saya kan pernah bekerja di Data On Corporation ya. Data On Corporation di sini memang saya sebelum di akademisi ini saya lebih banyak di praktisi gitu ya, Pak Agung. Praktisi di sini memang tingkat stresnya sangat tinggi kalau saya lihat ya, praktisi di sini, karena memang kita bermain dengan data juga, kemudian program juga, kita berkomunikasi dengan banyak orang, kita ibaratkan sebagai trainer juga gitu ya. Praktisi di sini harus bisa multitasking, bisa apa aja, dituntut seperti itu gitu kan ya. Harus mengerti A, B, C, D itu harus banget gitu. Nah, di Data On ini memang saya bermain di data ya. Terakhir saya bermain data itu di PT Timah Persero ya. PT Timah Persero ini datanya tuh memang sangat wah ya. Itu kurang lebih dari 16.000 karyawan ya waktu itu saya sharing di sini. Itu untuk mengumpulkan data-data di scoop, katakan di HR manajemennya ya, human resource management, itu sangat wah banget, sangat butuh waktu berbulan-bulan gitu ya. Dan data yang tercecer itu saking banyaknya. Mungkin di sini yang saya bisa garis bawahi bahwa
data yang diolah itu katakan dulunya mungkin kita tahunya udah Excel migrasi ke sistem yang katakan aplikasi dari Java misalnya, itu seperti itu gitu ya. Nah sekarang untuk pengambilan keputusan tanpa harus melihat database, tanpa harus melihat testimoni dari para karyawan ya, misal kita melakukan kuesioner dan lain-lain, kita bisa melihat dari perolehan data internet aja, dari testimoni orang-orang di dunia maya ya, itu kita bisa tarik dengan mudahnya dengan cara mungkin web scraping ya kalau sekarang istilahnya tuh web scraping, kemudian dari cara testimonial orang, penggiringan opini-opini itu bisa kita ambil dan kita bisa jadikan data dan kita bisa olah gitu ya. Nah di sini data science ini kalau kita bisa lihat memang bagaimana kita bisa menggabungkan antara data antara tools ya aplikasi dengan data-data yang sudah ada, kemudian nanti kita generate ya menjadi data data yang akan knowledge yang bisa jadikan insight ya. Insight di sini dalam artian tuh seperti ini ada pencerahan nih untuk kedepannya ini prediksinya nanti baiknya seperti apa nih kalau kita menggunakan teknologi disiplin ilmu data science di sini gitu ya. Seperti itu. Nah kemudian dari sini data science bisa kita gabungkan katakan di service change-nya ya. Service change-nya di sini maksudnya mungkin kita bisa lihat ya data-data di sini yang bisa terlihat seberapa sering sih data ini yang akan kita olah dalam sehari-harinya gitu ya. Kemudian seberapa banyak bisnis proses, dinamika perubahan bisnis proses dalam suatu instansi atau dalam suatu perusahaan gitu ya. Ini sangat penting antara data science yang kita implementasikan nantinya ditambah dengan service change yang ada ya di dalam suatu perusahaan ya, dinamika proses bisnis yang harus kita tekankan di dalam data science nantinya nanti akan menghasilkan kinerja itu lebih smart ya. Maksudnya lebih smart di sini kita bisa mengefisienkan ya atau mengefektifkan dalam penggunaan resource manajemen di dalam suatu perusahaan yang tadinya mungkin kita butuh 50 orang misalnya ya untuk mengerjakan satu proyek, tapi dengan banyaknya data yang kita olah tadi, kemudian dengan bantuan teknologi bahasa pemrograman R dan lain-lain, itu bisa kita lebih efisienkan sumber daya manusianya SDM di dalam suatu perusahaan tadi. Yang tadinya 50 kita bisa hemat resource-nya mungkin bisa jadi 15 atau 10 bahkan atau seperti itu. Misalnya kita bisa mengerucutkan yang tadinya budgetnya sering-sering over budget ya dalam suatu perusahaan, tapi dengan data science kita bisa memprediksi nanti cukup loh segini aja pengerjaannya yang durasinya mungkin 3 bulan bisa kita hemat menjadi 1 bulan karena ini analisa datanya seperti ini oleh si data analisnya. Misalnya data engineer ini tadi mengumpulkan data, data engineer mengumpulkan ternyata data-data ini bisa kita kerucutkan lebih sedikit lagi gitu. Seperti itu. Jadi nanti si data scientist ini bisa membantu para stakeholder, para klien-klien mereka gitu ya, atau dalam penelitian bisa mengefisienkan budget, waktunya juga bisa lebih efisien, kemudian dari sisi teknologinya juga lebih dimanfaatkan ya, seperti itu. Karena memang kalau kita memanfaatkan teknologi itu kita sangat terbantu ya Prof. Ona ya. Yang datanya tadi kita harus mengerjakan secara tradisional, tapi dengan disiplin ilmu data science ya, itu banget bisa membantu rutinitas kita sehari-hari nantinya, seperti itu. Oke, kita geser dulu deh ke Prof. Ono. Boleh. Prof, ini kan segmen dari data science ini kan cukup banyak ya, baik dari sisi edukasi, kesehatan, mungkin bisnis dan sebagainya. Nah, minimal sebuah data itu bisa diklasifikasikan, bisa
ini nih cocok nih buat data science gitu. Ada minimumnya nggak sih, Prof? Kalau apakah memang hanya nanti harus ada ketemu ilmu barunya atau ada minimumnya nggak gitu? Pengalaman Prof Ono gimana? Saya itu aliran yang apa ya? Nggak percaya minimum sebenarnya. Oke. Jadi percayanya aliran apa nih, Prof? Aliran minimum. Tapi intinya, tapi jujur sih, saya ngelihat kebanyakan di kampus-kampus waktu ngajarin tuh terlalu banyak detailnya, jadi nggak dapet nyawanya, gitu. Kalau saya ngelihatnya sederhana semua sih sebenarnya. Intinya data science sebenarnya dukun doang sih. Pusing ya. Ramalan ya, prediksi. Iya, dukun. Jadi Dukun dukun. Oke. Aku share ini ya, share Ya, screen ya. gantian. Oke. Boleh gantian. Share screen. Kan sekarang zaman milenial itu kan teman-teman sering main saham tuh, Prof. Ya, Jadi nih. kalau kita punya data itu prediksinya mereka pakai apa? Saya ya? kasih lihat ini ya. Ini cerita bagaimana kita ngajar buat semester bawah lah, 1-2 gitu ya. Kalau saya biasanya kalau ngajar caranya gini. Kita jadi dukun ya, kita belajar jadi dukun. Supaya dapat nyawanya data science itu seperti apa. Tadi Bu Titi udah ngasih lihat ada Google Map juga sedikit tuh tadi. Oke. Iya. Oke, Google Map. Sekarang saya akan aktifin traffic. Oke, nah kelihatan kan? Iya. Ini ada yang merah macet, ada yang merah macet banget, ada yang hijau lancar segala macam. Ini namanya klasifikasi. Gitu ya. Ini klasifikasi. Pertanyaannya, silahkan buat peserta ngetik di chat ya. Peserta ngetik di chat. Nih saya nanya, kok Google tahu bahwa jalan di situ macet, jalan di situ lancar? Dari mana Google tahu? Silahkan tulis di chatting. Ayo. Ini dukun loh. Iya. Tapi ini dukunnya real time. Tadi Bu Tuti udah ngomong berapa kali real time. Ini real time. Ayo. Kenapa Google bisa tahu? Silahkan tulis di chatting. Karena GPS perangkat pengguna dari arah pergerakan pengguna memiliki Google Account Sync. Oke. Smartphone. Ya, pada benar semua. Jadi, handphone yang Anda pegang itu login ke akun Google, udah gitu handphonenya laporan ke Google, posisi ada di mana, kecepatannya berapa, dari situ Google bisa klasifikasi, oh jalannya macet, oh jalannya yang lancar ya. Mudah-mudahan Anda semua tidak sakit hati. Oke. Karena yang namanya data science kan dia dukun ya, beda sama dukun yang normal. Dukun normal kan ini ya. Dukun normal kan dia ngambil datanya pakai menyan ya. Dukun zaman dulu ya, pakai menyan. Ini datanya diambil dari mana dapatnya? Dari sini dia. Saya kasih lihat lagi nih, kurang ajar Google nih. Saya masuk ke your timeline. Awas keliru, Prof. Oh, jalan ke tempat pijet mana gitu ya. Gue udah tahu lah mikirnya dia. Oke, ini your timeline ya, kelihatan. Ono sudah kemana aja kelihatan loh ini. Jadi jangan khawatir, Anda kemana aja dicatat sama Google. Ini Ono keliling Indonesia, blok-blok kemana-mana, ke Bangkok, ke Taiwan, ke Korea, di sini ke Arab, ke biar apa dosa hilang, ke Mekah segala macam. Terus di sini berenang. Ini sama ikan hiu berenang gitu kan ya. Bohong banget. Ini Ono lagi nipuin Google, soalnya yang terakhir ini Ono nipu Google. Dan ternyata bisa ditipu, jangan khawatir. Nah, sejak kapan Google nyatet? Sejak ini nih, 2009. Jadi Google bisa tahu itu semua untuk melakukan prediksi. Dia harus punya data banyak kan? Makanya dia dari 2009 dia catat. Mudah-mudahan Anda nggak sakit hati. Sekarang coba saya akan mundur dulu. Saya coba bulan November, tanggal 3, saya kemana aja ya? Belum keluar, nggak keluar. Ganti, bulannya diganti, jadi coba September. Soalnya kadang-kadang, oh ini keluar nih. Oke, saya klik salah satu aja ya. Nih, salah satu, nih kelihatan Ono jalan kemananya kelihatan loh. Nih, saya klik salah satu, dicatat loh sama Google. Jadi Google nyatet kita kemana aja ya. Google nyatet nih. Soalnya
ini kan 2000 ini ya kelihatan jalan kemana aja. Nah sekarang kita lihat kemampuan dukunnya Google. Ini tadi belum dukun ya, dia baru klasifikasi doang. Sekarang kita lihat kemampuan dukun. Oke, kemampuan dukun. Oke, sekarang gini, kita mau jalan dari Tangerang ke Jakarta. Tangerang ke Jakarta. Itu ditambah di Hah? Ke Depok aja gimana? Hah? Kemana? Ke Depok ke aja. Depok. Kok Depok sih? Rumahnya Bu Oh, Tuti di Depok. alah. Enggak, soalnya kalau ke Depok mah lancar. Tangerang Jakarta nih kelihatan tuh macet sekarang tuh. Tangerang Depok Jakarta. masih lancar. Tangerang Jakarta. Jakarta misal. Jakarta. Oke, kita lihat kemampuan dia jadi dukun ya. Ini saya pengen ngasih lihat kemampuan dia jadi dukun. Nih, perhatiin. Dia langsung ngasih jalan yang ini nih. Yang ini kelihatan macet di sini nih. Oke, dia lancarnya di sebelah sini nih. Kelihatan langsung ya. Oke, ini adalah live now. Berangkat sekarang. Hampir jam 5. Oke, sekarang saya rubah. Di part add-nya saya rubah. Oke, saya rubah di part add-nya. Tolong perhatikan kondisi-kondisi macetnya. Tolong lihat ya. Tolong lihat kondisi macetnya ya. Sekarang jamnya saya rubah ke besok pagi. Di PM. Kalau AM gimana? AM. Saya pindah ke AM. Jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 7 pagi. Oke? Dia ngasih jalan lain, macetnya berubah loh ini, hati-hati. Ini hari ini ya. Friday. Besok loh. Besok Jumat. Belum kejadian ya. Belum kejadian, sudah dia bisa nebak. Coba kita lihat hari Sabtu. Hari Sabtu biasanya lebih lancar ya, jam 7.30. Coba kita lihat. Hilang ya. Belum kejadian ya. Dukun ya. Hari Minggu lancar banget pasti. Hari Minggu mah lancar. Hari Senin, kita lihat hari Senin. Senin merahnya banyaknya nih. Merahnya banyak loh. Macet. Sepanjang jalan ya. Ini dukun. Oke. Ini yang jadi anak-anak mahasiswa perlu tahu bahwa data science sebenarnya dukun. Jadi mulai walaupun dari tadi Pak Agung sama Bu Tuti kan udah nerangin sih, cuman kata-katanya sopan banget. Kalau Ono katanya udah nggak sopan. Dukun. Jelas eksplisit banget. Dan kenapa ini dibutuhkan? Karena mulai dari Pak Jokowi, menterinya, semuanya butuh dukun. Asli. Buat apa? Buat prediksi program dia benar salah ke depannya. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan teman-temannya itu kayak gitu juga. Pada zaman dulu kala mungkin raja-raja zaman dulu memang butuh dukun yang pakai menyan. Cuman Pak Jokowi dan teman-temannya udah mulai pakai dukun kayak gini dan harganya mahal dukun-dukun ini. Dan itu juga dipakai sama direktur-direktur perusahaan, semuanya udah mulai pakai dukun kayak gini. Gitu ya, beres ya. Itu poin yang pertama pengen saya sampaikan supaya disampaikan ke anak-anak semester 1-2. Bahwa intinya sih sesederhana ini dan intinya dukun. Jadi ada 2 dukun ya. Satu buat klasifikasi, satu buat prediksi. Gitu ya. Ini prediksi yang kasih lihat. Prediksi belum kejadian. Klasifikasi udah kejadian, tapi terus kita melakukan pengelompokan. Ini lancar, ini macet, itu klasifikasi kan. Sekarang saya mau ngasih lihat satu lagi. Teknik programming. Kalau pakai Python, R segala macam serem Apalagi buat anak semester ini. Masih semester bawah. Masih bawah. Ya. Buat semester. Makanya saya pengen banget data science dimasukin di semester 1-2, tapi teknik nyampeinnya nggak bisa pakai R atau Python, terlalu berat itu. Jadi saya makainya ini Orange. Saya kasih lihat dulu lah. Orange, yeah. Orange-nya saya kasih lihat dulu. Orang-orang luar. Oke. Pakai Orange. Anda bisa download ini Orange Data Mining. Ini free sih. Ada di internet, free lah, bisa diambil. Ini kok nggak jalan. Ini moga-moga ini saya nggak hancur nih. Oke, bisa di-download. Ini free. Oke, ini bisa di-download. Ini ada Windows, macOS, Linux, bisa free di-download. Nanti programmingnya lebih blow on daripada Python sih. Asli blow on banget, bro. Ini Bu Tuti udah pernah pakai Orange belum? Belum pasti ya? Kalau untuk Orange belum. Jujur, nih programmingnya kayak gini nih programmingnya. Sebelum ini sih programmingnya. Nih programmingnya kayak gini. Kayak mind map ya, Prof? Iya, kayak main. Iya, kayak main banget. Dan ini kita nggak perlu tahu yang namanya coding.
codingnya dihilangin, tapi kita tetap tahu nama algoritmanya apa. Misalnya algoritmanya pakai naive Bayes, algoritmanya pakai neural network. Cuma tahu nama algoritmanya, dalamnya gimana nggak perlu tahu sih. Oke, sekarang saya akan coba. Coding aja. Hah? Saya akan coba. Bilang coding aja, Prof. Hah? Tinggal bilang coding aja. Iya, tinggal bilang coding aja ntar jalan. Ini saya pengen banget diajarin di semester 1-2 sih. Oke, saya coba jalanin orange-nya. Mudah-mudahan jalan ini orange-nya. Saya udah berapa lama nggak jalanin di komputer ini. Ini mudah-mudahan nggak crash. Soalnya lagi streaming ke YouTube juga ini. Bisa kacau ini. Oke. Nanti diganti gigabyte kok, Prof. Ya udah. Ini kalau buat teman-teman yang baru ngejalanin, ini ada example sih. Jadi ada contoh-contohnya, ada interactive visualization, classification tree, PCA, ada contoh-contohnya bisa kita pakai. Sekarang saya akan melakukan programming ya. Yang tadi Bu Tuti omongin misalnya buat benerin data segala macam, di sini ada sedikit fasilitas buat benerin data. Dan saya akan ngasih contoh yang paling blow on di dunia. Jadi contohnya tuh gini, image. Oke, saya akan tarik ini, import image saya tarik. Di sini image-nya adalah tentang domestic animal. Domestic animal adalah binatang peliharaan, ada 20 gambar di situ. Oke, ini lagi udah di-load. Gambarnya sudah di-load ke dalam orange. Sekarang saya pengen lihat gambarnya seperti apa. Nih, saya tarik. Ini saya tarikin ke situ. Bentar. Oke. Gambarnya seperti ini yang di dalamnya. Wait, sini saya turunin. Oke. Jadi saya punya bebek, punya sapi, ayam, segala macam ini ya. Ini gambar-gambarnya. Datanya seperti apa? Datanya bisa kita lihat. Ini programming, ini lagi programming tadi loh. Iya. Ini datanya seperti ini loh datanya. Jadi untuk lihat data cuma gini aja, ditarik. Set, deng. Ini datanya. Ini datanya. Namanya duckling, cow, rooster, calf, dog, apa segala macam. Filenya namanya duckling PNG, cow PNG segala macam. Size-nya besar filenya sekian kilobyte, sekian pixel kali sekian pixel. Udah. Oke. Nah, sekarang masalah yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus mengelompokkan. Jadi ini kan kita punya data nih. Ini satu keluarga sama siapa nih? Makhluk bebek ini satu keluarga sama siapa? Sama bebek ini tentu ya. Tapi kan itu pakai mata manusia. Ya mata manusia bisa ngelihat dong. Sekarang bisa nggak komputer melakukan itu juga? Itu yang jadi masalah. Ini sama ini satu keluarga. Cow sama calf satu keluarga. Horse sama kid mungkin agak satu keluarga. Ini sama ini satu keluarga nih. Sama goat satu keluarga nih. Turki satu keluarga sama ini kayaknya rooster gitu ya. Tapi itu kan mata manusia. Bisa nggak matanya komputer dilakukan seperti itu? Jadi cara melompokkannya misalnya, oh ini kakinya 4. Oh ini ada kupingnya 2. Oh ini bisa lari. Oh ini gendut. Oh ini ada sayap. Jadi cara ngelompokin kalau secara manusia kayak gitu. Jadi kita melakukan mengekstrak fitur dari gambar-gambar itu. Ekstraknya pakai apa? Pakai machine learning, pakai neural network. Caranya gimana? Caranya masuk ke image embedding. Ini image embedding. Di sini udah ada Inception V3. Oke. Ini Google Image Embedding. Oke, sekarang kita lihat di sini. Makhluk apakah itu? Google Inception 3. Makhluknya ini nih. Keren loh. Ini neural network. Dalamnya neural network punyanya Google, dikasih free supaya kita bisa pakai. Jadi kita masukin input di sini, bisa gedein nggak ya? Tar. Coba bisa digedein nggak? Nih, mudah-mudahan kebaca tulisannya di sebelah sini. Tapi intinya dia bisa ekstrak 2048 fitur. Jadi kaki satu fitur, bulu satu fitur, matanya 2 satu fitur, jumlah hidung ada berapa satu fitur. Di sini bisa ngekstrak 2048 fitur dari gambar tadi. Tapi dia makanya neural network. Cuman kita nggak usah pusing masalah yang ininya. Jadi kita cukup yang kita lakukan adalah mana tadi? Ini dia. Oke. Kita sambungin doang. Programming. Masuk. Beres kan? Beres. Sekarang kita lihat efeknya gimana setelah kita embed. Kita lihat data lagi ya. Table data kita lihat lagi.
Nih, Greg, kita lihat lagi. Kayak Ini belajar programming loh. data juga ya. Diperhatiin, ini data aslinya yang warna gelap ya. Ini fiturnya keluar semua nih. Fiturnya berupa angka. Oke, keluar semua sampai 2047, soalnya dia start dari 0 ya. Jadi 2047. Tapi dia bisa ekstrak 2048 fitur sih sebenarnya. Gitu ya, beres ya. Nah, sekarang kita pengen mengkelompokkan kan? Jadi kita tinggal hitung jarak antar fitur aja ini. Ini jaraknya deket kagak? Kalau deket berarti satu kelompok. Oh, kakinya sama-sama 4, satu kelompok. Oh, matanya 2, satu kelompok. Oh, sama-sama gendut, satu kelompok. Antara saya sama Pak Agung satu kelompok itu. Gitu, karena makannya banyak. Beres ya? Nah, sekarang kita hitung jarak kan? Cara ngitung jarak gampang banget, cuman gini doang nih. Kita masuk kategorinya unsupervised learning tadi yang Pak Agung kali yang ngomong ya. Iya, Unsupervised Pak. learning. Kita Supervised dan hitung supervised jarak learning. nih, cuman gini aja, distance. Dihitung distance-nya. Cekrek, cuman gitu doang hitung distance. Udah. Nah, sekarang kita bikin kelompok kan. Clustering, hierarchical clustering, kita bikin kelompok. Kita siapin dulu. Saya pengen ngeluarin gambar juga di sini. Gambarnya seperti apa? Saya sambungin dulu ya. Nah, sekarang kita program. Kita sambungin nih ke clustering. Programming. Nah, ini hasilnya kayak gini. Udah. Nih, horse sama full satu keluarga. Supaya enak saya kasih dua-duanya nih ya. Sorry. Mana satu lagi tadi? Nih. Oke, ini gambarnya. Coba kita lihat. Horse sama full. Ini kita bisa interaktif nih, interaktif ini ya, interaktif program bisa interaktif. Saya klik di sini. Nah, deket kan? Kid sama goat. Deket kan? Lamb sama sheep. Deket kan? Coba yang ini. Mirip ya. Mirip Iya. semua kan? Coba Iya. yang ini. Nih. Deket lagi kan? Coba ini ada ox. Bedanya apa sama ox sama cow sama calf? Nah, bedanya di sini ada tanduknya. Ini dua kagak ada tanduknya. Ini sama Milka bedanya apa? Ini ada di depan, tampak depan. Ini tampak samping. Tapi dia bisa tahu ini satu keluarga. Walaupun ini tampak depan, dia tahu itu sama gendutnya gitu. Coba kita lihat lagi cat sama rabbit. Deket kan? Sama dog? Deket. Gitu ya. Dan ini otomatis loh. Ini otomatis. Ini unsupervised learning. Keren Jadi ya. teknik neranginnya, kalau saya cenderung teknik neranginnya jadi kayak gini nih. Kayak mainan aja jadi. Ini programming. Python hilang, R-nya hilang, semuanya hilang. Kalau buat ngajar ini nggak usah pusing-pusing bahasa pemrograman. Iya, buat anak semester 1 2 kan nggak perlu bahasa Iya. pemrograman. Yang penting dia dapat nyawanya. Jadi dia nyawanya tahu. Oh, cuman gitu doang tuh pengelompokan. Oh, cuman dukun tuh, cuman gitu doang. Dah, buat gitu. Itu ngasih taunya agak di akhir, Prof. Udah mau UAS gitu. Dah, salah lu. Di depan. Buat aja nih. Gitu. Jadi harus dikasih tahu di depan sih sebenarnya kayak gitu. Di depan. Makanya saya kemarin udah sempat bilang kan, saya pengen masuk ke kuliah statistika. Kasih 1-2 masuk aja, jebret si Ono masuk. Cuman buat ngasih lihat itu. Jadi supaya dapat nyawa sih sebenarnya. Nanti dosennya silakan ngasih lihat detailnya lagi. Cuman kalau saya usulnya ngajarnya pakai itu sih, pakai orange di semester 1-2. Ya, orange ya. Iya, supaya mereka nggak usah pusing masalah sintaks lah. Waduh, puyeng lah udah. Saya ngerasain soalnya Python sama R segala macam pusing. Oh, satu lagi dah. Buat anda-anda semua, itu saya kecilin ya. Ini ada, sini tutup dulu. Ini ada, mana dia? Ini ya. Nah, silakan masuk ke kuliah situs opencourse.ittsaCID. Saya masuk ke dashboard ya. Saya gedein ya, biar bisa enak. Masuk ke dashboard. Di bawah ini ada data, saya nyebutnya data engineering sih, kurang ajar sih emang. Nggak ada istilah itu. Si Ono suka-suka. Nah, ini ada kuliah data engineering. Silakan Anda masuk open course. Ini data engineering. Ini ngajarnya make orange. Di sini make orange banget. Ini make orange semuanya. Jadi bisa cross validation, feature ranking, cluster inspection, hierarchical clustering, principal PCA, semuanya orange. Kalau diklik ini gombal banget sih. Programnya kayak gini, dikasih lihat ntar. Nih saya klik programnya. Oke. Nah, langsung programnya ngasih lihat contekannya. Jadi programnya udah gombal banget, tapi ini
ya neranginnya kayak gaya Ono tadi sih, karena emang yang ngajar Ono gitu. Cuman kalau mau berani mati ya di bawahnya ada R sama Python juga ada sih. Cuman Berani mati. ini ada R, ada lah R. Cuman Ada. Boleh takut nih ya, pada Mas. Nih pingsan-pingsan ntar. materinya tinggal kita pelajarin banyak-banyak nih, Masya Allah. Iya. Cuman yang penting bukan R atau Pythonnya sih, yang penting harus dapat nyawanya. Nyawanya. Iya. Soalnya kalau nyawanya nggak ditanam dari awal, isinya kayak apalan, data science adalah kacau tuh ceritanya ntar. Iya, siap, Prof. Yang Ini penting harus nyawa inovasi, itu. harus Itu aja sih. inovasinya banyak banget ya. Kita pelajari. Kalau di Tableau gimana, Mbak? Ya, Tebru boleh kasih lihat. Oke, kalau di Tableau ya, Udah di screenshot belum? Atau mau ini? Live. udah saya screenshot ada. Sebentar ya. Ya. Ini contoh dosen yang rajin kayak gitu dia, screenshot. Iya. Contoh Ada dosen juga yang yang- males adalah iya. langsung live aja. Kebetulan ya. Di sini ya. Oke, ini sederhananya. Oke, mungkin langsung ke ininya aja ya. Ini saya screenshotnya terlalu sederhana di sini ya. Boleh. Ini kebetulan nih tadi kemarin kita juga sempat belajar bareng teman-teman prodi informatika, sistem informasi sama TI. Nah, di sini saya akan share di aplikasi Tableau ya. Oke. Nah, di sini yang kemarin kita pelajari bareng-bareng teman-teman ya, Prof. Ono, kemudian Pak Agung. Di sini saya mengambil satu sampel ya. Jadi kita pakai Tableau-nya Tableau public yang gratisan aja dulu gitu ya, yang free. Karena kemarin sempat teman-teman ada rata-rata yang download itu Tableau-nya Tableau yang trial yang 14 hari, setelah itu udah nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi kita pakainya Tableau public di sini. Ada juga yang premium, tapi memang kalau untuk mahasiswa kita arahkan di Tableau public aja biar kita bisa belajar bareng-bareng lebih detail lagi, lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, di sini nanti kita bisa mengambil beberapa sampel data ya, baik itu dari Excel, dari CSV, misalnya atau dari database kita linkkan itu bisa ya di sini. Kebetulan di sini untuk penyajian datanya banyak ya yang bisa kita lakukan. Oke, ini agak di sini ya. Nah, di sini biasanya kita memang kalau di Tableau ini identitasnya kita belajarnya di teman-teman tuh dari Excel dulu yang lebih mudah ya. Data Excel kita kumpulkan, kita ambil dari internet. Nah, kebetulan kemarin di Data Science Club juga kita ajak teman-teman nih untuk melakukan challenge ya. Kita adakan challenge di sini buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi di TTS. Jadi mereka Siapa yang menang kemarin, Pak? beda-beda. Minggu depan baru diumumin. Jadi iya. mereka lagi berlomba-lomba untuk mengambil datanya dulu. Mereka bagaimana memperoleh datanya itu dari internet. Saya bilang nih case-nya beda aja. Maksudnya setiap orang beda-beda nih. Ada yang mungkin terkait pendidikan, ada yang kesehatan, kemudian ada yang dari macam-macam ya, misalnya tentang produk penjualan. Nah, itu saya tekankan di situ. Jadi nanti kita show up satu-satu nih, teman-teman nanti boleh perlihatkan, pertunjukan nih kita udah ngerjain sampai seperti ini gitu. Nah, itu saya kasih challenge di situ dan ada door prize-nya juga nih biar mereka lebih antusias lagi ya. Antusias door prize-nya itu ada paket data ya. Jadi Asik. Modal nih dosennya. Jadi biar mereka ini antusias ya. Nah, Zulfa salah satu mahasiswa yang sangat antusias nih. Wish. Insya Allah banget nih. Udah koordinatornya, udah antusias ya banget, bisa sharing ke teman-temannya juga. Jadi saya tutor ke Zulfa bisa lagi sudah tutor ke teman-teman. Itu kan trainingnya tuh jalan di situ ya, training of trainernya di situ ya. Seperti itu. Nah, kemarin memang kita banyak di Excel mainnya datanya ya. Kemudian kita nanti pelan-pelan kita belajar
dari text filenya nanti seperti apa, kemudian data Microsoft Access kalau ini. Tapi nanti sesuai nanti arahan teman-teman juga ya, karena kan sini saya ingin melihat kreativitas teman-teman mahasiswa kita ini gitu kan. Jadi jangan sampai mereka bosan Excel lagi datanya. Jangan sampai. Saya datanya Excel terus sih sebenarnya. Oh gitu. Text file masukin ke Excel. Bisa. Soalnya Bisa, lebih enak ngolahnya ntar. Kalau nggak puyeng kepala lu. Puyeng kepala bener-bener. Nah, Ngambil di Kaggle aja tuh, Prof. ya Nggak, soalnya dari kan Kaggle juga saya bisa gitu ya. data beneran. Data beneran, bukan data bohongan, data beneran. Terus kalau kita mau pakai database, misalnya kita bisa nanti ya bisa Google Sheet atau nanti kita kalau yang di Tableau yang premium itu nanti ada pilihan servernya itu banyak tuh, bisa dari MariaDB, dari MySQL ya kan, kemudian dari data-data yang database itu lebih kompleks lagi, lebih enak lagi kita ngolahnya. Ya, tapi kalau yang masih public memang masih terbatas, kita harus upgrade dulu gitu ya di aplikasinya. Ini ada ininya nggak sih? Kita mau pakai apa? Naive Bayes kayak apa? Ada nggak di Tableau? Di Tableau di sini nanti masih sederhana Prof. Memang kalau Tableau yang di public ini. Kemarin udah saya kulik-kulik. Di sini masih sangat sederhana ya. Buat klasifikasi, misalnya saya pakai random forest kayak. Ada nggak sih kayak gituannya? Di Tableau belum sampai ke sana kalau saya lihat. Jadi memang masih sederhana. Soalnya kebanyakan Tableau dipakai buat visualisasi sih. Betul. Dan visualisasinya bagus dia. Iya. Iya. Di bank sering banyak dipakai ini, Prof. Oh iya. Oh ya udah, kalau jadi rata-rata kita makainya buat visualisasi ini akhirnya. Iya. Karena memang bagus. Iya. Nah. Cuman buat ngolah datanya saya makainya Orange. Kurang ajar. Itu free loh, itu hati-hati, nggak bayar. Nah, itu yang free malah enak banget itu untuk nanti kita belajar bareng-bareng teman-teman ya. Iya, cuman visualisasinya emang lebih terbatas dia. Jadi visualisasi lebih baik pakai Tableau, tapi kita prosesnya pakai Orange gitu, nggak apa-apa. Ya. Ini kan kita udah punya data source ya, kita bisa olah di sini, nanti kita bisa joinkan ya dengan database mana ya. Di sini kita gabungkan, kita mau union mana atau ada database baru. Seperti itu ya. Nah, nanti baru di sheet-nya inilah kita olah nih teman-teman, baru kita ajak teman-teman bagaimana mengolahnya. Nah, ini kan banyak table-table ya di sini ya yang tersedia di Excel tadi. Misalnya kita mau masukkan di detailnya, misalnya di kategori ya. Ini kayaknya yang diklik beda deh. Ya? Sama yang di-share. Oh gitu, sebentar ya, coba saya. Ini ada dua. Ada dua layar dia. Tadi saya nyuling poligami dia. Hati-hati. Udah terlihat nih Prof sekarang ya. Oke, udah ya. Nah, ini benar baru. Nah, oke, di sini saya kecilkan ya. Iya. Oke, nah ini visualisasinya nanti kita mau bentuknya grafiknya grafik apa biasanya teman-teman. Tableau terkenal di grafik sih emang. Di grafiknya. Nah seperti ini gitu ya. Kita main label, jadi kita main warna, kita mau namanya zona apa, ya kayak gitu. Itu buku-bukunya ada di harddisk yang ada di Pak Agung loh itu. Wah, Pak Agung gimana? Boleh nanti Pak Agung share ya. Ada 2 tera tapi. 2 tera ya. Iya, kalau mau kirim harddisk ke saya copyin juga, nggak apa-apa juga sih. Saya lagi upload di library-nya ITTS, Prof. Iya, siap. Di situ juga bisa. Oke, ini saya ini aja ya yang udah ada nih. Tadi saya sempat, nah ini kayak gini kan, ini yang saya coba bagaimana memvisualisasikan misalnya di daerah mana nih, di daerah Cirebon ya, kebetulan sini di Kota Salem misalnya, di sini katakan ada produk ini segmennya nanti apa, dia punya diskon berapa persen, kemudian kita bisa melihat prediksi value-value mana aja yang bisa jadi poin untuk kita lihat, oh ini sepertinya nih ranahnya bisa dikembangkan lagi nih nanti produk-produknya. Ini saya mengarahkan seperti ini ke teman-teman. Saya kita cara menghitung sum profit gitu kan. Nah, kalau kemarin saya ngobrol sama Ibam tuh bekas, sekarang posisi waktu itu dia masih jadi vice presidennya Bukalapak ya.
VP untuk urusan AI-nya Bukalapak. Sekarang dia udah bantuin Telkom apa gimana lah. Nah, Ibam dia bikin asosiasi sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Bukalapak, kita masukin produk apa, nanti kalau kita scroll ke bawah kan ada saran produk orang lain juga akan milih produk itu. Iya. Jadi dulu itu AI itu, machine learning itu. Dan dia cerita, Bukalapak itu biasanya muterin duit sekitar berapa belas triliun per bulan. Ditambahin itu tambahan masuk lagi berapa ratus miliar uang masuk gara-gara asosiasi. Jadi jujur sih ujung-ujungnya duit sih. Ya. Banyak Sistem recommender itu, Prof. Ya, ya gitu. Udah lihat duit di Google Map belum? belum. Ya, Belum. ilah, Boleh tunjukin duitnya kayak gimana, Prof? Sini. Saya kasih lihat duit di Google Map ya. Tadi kan Oke. Google Map bisa ini ya. Mana tadi? Ini Itu yang bawaannya ini ya, Prof. Apa? Apa namanya? Gojek, Grab gitu ya. Kagak, coba kita lihat. Ini kan kita lihat traffic ya. Jadi Ya, oke. semua itu pada penyembah berhala sih sebenarnya. Coba kita lihat. Berarti Telkomsel bayar ke Gojek berapa itu? Ini duit ya. Tolong dilihat baik-baik ya. Saya masukin kata kuncinya hotel. Yang keluar apa hotel? Duit. Langsung duit gitu ya. Gitu aja sih. Jadi kalau Anda lihat semua isinya penyembah berhala semua. Gitu Pak Agung. Ada pertanyaan nggak nih? Belum ada nih. Serius nggak ada pertanyaan? Jadi sebetulnya mungkin teman-teman dari berbagai kalangan ya, ada yang akademisi, bisnis, mungkin dari sisi agrobisnis dan sebagainya. Oh ini ada pada agrikultur. nanya nih. Di Modul mana? orange-nya ada Pak untuk pembelajaran? Ada di tadi dah kan di Oh, open udah, course. udah. Ada di open course ya ITTS Iya. Itu bisa ditransfer jadi kredit ya, kredit Bisa, S1 bisa. loh. Bisa. Sekalian iklan ITTS. Nah, kalau untuk yang apa namanya, mungkin yang teman-teman dari sektor ini kali, pertanian atau peternakan mungkin punya apa gitu, boleh cerita atau mungkin ada yang lain, silahkan. Tapi ngomong-ngomong kayaknya ada dosen kita juga nih yang lagi masuk nih. Oke. Kayaknya ada Mas Yudi Kristian nih, Mas Isdewangga dan teman-teman nih. Iya, Mas Dewan. Tinggal tunggu giliran aja. Giliran jadi. Iyalah. Tapi Prof, kan kalau di warung kaki 5 itu kan mungkin apa ya, kebanyakan beli beras langsung masuk, terus beli minyak langsung masuk tanpa dicatat atau mungkin ya, apa namanya barang yang paling laris dan sebagainya gitu ya. Terlepas dari masalah behavior dari apa namanya kita konsumen gitu ya, ngelihat misalkan kenapa Alfamart sama apa namanya Indomaret mungkin lebih bersih, warna apa namanya lebih menarik dan sebagainya gitu ya. Nah, ya karena kalau mungkin di desa ya kebanyakan pada gulung tikar juga sih, tapi masih ketolong sih, terutama yang sayuran gitu. Nah, kalau mungkin di peternakan terkait dengan jenis atau mungkin variabel ternaknya, dikasih makan apa dan sebagainya, nilai jual dan sebagainya, saya kira ini prediksinya cukup menarik. Nah, ini ada pertanyaan nih, Prof sama Mbak nih, bagaimana cara menggabungkan kalau pengelolaan data menggunakan Orange dan menampilkannya ke Tableau? sebenarnya gampang sih. Orange itu, nih saya kasih lihat dikit ya. Nanti Mbak Tuti monggo ditambahin urusan Tableau-nya. Mana orange saya? Ini orange. Oke. Jadi kalau udah ada data kayak gini, di sini ke atas dulu, saya ke atas. Di sini ada save data nih. Jadi habis kita proses, datanya bisa kita save sih sebenarnya. Oke. Ini kita sambungin ke sini misalnya. Ini bisa kita save sebenarnya datanya. Oke, save as. Tapi file name harus dikasih. Nah, datanya ini tab ini CSV sih. Jadi bisa dibaca pakai Excel atau apa sih. Jadi datanya bentuknya CSV atau Excel.
Jadi dan itu yang akan dibaca sama Tableau gitu. Silakan Mbak Tuti. Prof, kalau di dalam penelitian atau jurnal itu kan kalau yang sebelumnya itu ada 1.000 data gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah kita juga harus menyiapkan 1.000 data juga untuk pembanding atau bagaimana, Prof? Maksudnya mereka bikin analisa pakai 1.000 data. Betul. Udah gitu kita analisa. Intinya sederhana sih kalau saya sih cara bandingin ya. Saya biasanya ngelihatnya bukan jumlah data sih biasanya seringnya. Errornya berapa? Oke. Biasanya harusnya teorinya sih kalau datanya makin banyak mudah-mudahan errornya lebih dikit ya. Cuman kan kenyataannya kan yang namanya data kan kan itu sebenarnya nyari error kan nyari ini ya, nyari titik potong dengan sumbu X atau apanya yang paling itu kayak regresi lah ya. Regresi yang paling bagusnya di mana? Padahal kalau datanya kan kita bikin semua itu jadi linier. Padahal data itu nggak linier loh. Jadi kemungkinan kita akan dapat banyak tempat di mana kita bisa konvergen. Jadi kalau kita salah startnya bisa jadi data kita bisa salah. Jadi kalau saya cenderungnya lihat aja errornya di mana. Kalau errornya udah bagus antara data prediksi sama data tesnya nggak jauh beda, errornya bagus, ya udah pakai aja. Jadi kita nggak klaimnya bukan di jumlah sih, di error kalau saya. Oke. Karena beberapa metode kan kayaknya ada beberapa minimumnya ya, Prof. Ya minimumnya bisa banyak. Kalau data kan minimumnya bisa ganas banget. Minimumnya bisa banyak, bisa salah dapat minimum dia loh. Serem. Kalau boleh tanya juga nih, Prof, kayaknya menarik banget nih, Prof. Bentar, yang Tableau tadi udah disiapin belum untuk jawab tadi? Enggak, diomong aja, nggak usah diomong aja. Oke. Tableau bisa baca Excel kan, cuman itu aja kan? Iya, dia bisa baca Excel juga. Jadi si Orange save jadi Excel, di import bisa ya. Langsung dibaca sama Tableau, selesai masalah. Cuma gitu doang. Oke. Tadi mau nanya apa, Mbak? Iya, gini Prof. Ono, kan tadi kan untuk visualisasinya kan bisa ke Tableau gitu ya. Nah, cara kita tahu nanti tingkat errornya itu berarti dari pas pengambilan data di Orange tadi ya. Ini oh iya. Di Orange kita bisa ngukur error sih. Bisa ngukur error juga. Bisa ngukur error, bisa ngukur misclassification, bisa ngukur confusion matrix. Keluar semua itu. Bisa. Lengkap ya. Gua kasih lihat juga dah. Ya, boleh. Monggo. Ini lagi marketing Orange nih. Ini ada visualisasi tapi kalah sama Tableau lah, visualisasinya Tableau lebih bagus ya. Iya, benar-benar. Ini saya buang dulu ya, ini saya buang. Oke. Saya ngambil ini errornya. Ini ada confusion matrix. Jadi kita bisa ngukur confusion matrix. Di sini bisa test score tuh bisa, tapi intinya gini lah. Jadi kita kalau punya data, misalnya kita punya data ya, saya ambil data dari mana gitu ya, data file. Ini data ya. Ini data filenya data apa nih? Gue kagak tahu lah. Ada status age, sex, survive. Oh ini kayaknya data ini nih. Datanya apa sih? Kapal yang tenggelam Titanic nih. Oke. Kan ada status penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3, dewasa atau anak-anak, laki atau perempuan, yes, no, survive atau enggak, mati atau tenggelam atau hidup gitu ya. Nah, ini udah. Tapi ini data bisa masukin ke sini, terus kita bisa evaluasi berbagai algoritma di sini. Kita bisa logistic regression, naive bias, random forest, kita bisa tes masing-masing. Ini dikesiniin, terus kita bisa ngetes mana yang paling presisi di antara 3 klasifikasi, kita bisa lihat langsung. Yang paling bagus adalah random forest buat melakukan klasifikasi. Jadi presisinya 80%, naive bias 77%, logistic regression 77%. Langsung kelihatan di sini, gitu. Nanti kalau waktu kita jalanin lagi algoritmanya, kita bisa lihat confusion matrix. Bagian mana yang gagal klasifikasi bisa kelihatan di sini lagi confusion matrix. Gitu sih. Seru ya.
Berarti langsung Programmingnya bisa gila ya. membandingkan di sana ya berarti ya. Oh, enak banget. Makanya lu pada ke Python, mabok lo semua. Ini kalau teman-teman apa yang lagi nyusun skripsi langsung lulus kali ya. Kalau saya Lulus, iya jelas lah. udah akurat Orang banget. aku ini dipakai saya pakai buat analisa ini nih. Gini nih, kasih cerita ya. Ini saya lagi analisa nih. Analisanya gelo. Oke. Saya masuk ke sini nih. Saya kasih cerita aja ya. Satu Indonesia Award. Saya kebetulan juri di Satu Indonesia Award. Oke. Jadi Satu Indonesia Award adalah award yang dikasih buat anak muda yang inspirational, yang sangat inspiratif. Oke. Ini adalah yang dapat awardnya Satu Indonesia Award nih. Oke. Dan tiap tahun, oh ini udah dibuka ya. Pengumumannya sudah, bukan pengumuman, pendaftaran dibuka sampai nanti Agustus. Silakan kalau Anda ngelihat anak muda yang inspiratif, tolong dimasukin ke Satu Indonesia Award supaya bisa kita evaluasi, supaya bisa dikasih award. Oke. Nih Satu Indonesia Award-nya. Nah, ini adalah juri-jurinya. Ini jurinya. Ini ada orang yang paling baik sebelah kanan. Ada Pak Fasli, ada Bu Puni, ada Pak Emil Salim, ada siapa lagi? Yang cantik ada yang ini juga sih, ini yang cantik. No, ini cantik nih. Oke. Wah, ada Dian Sastro Oh, juga. bisa langsung. Nah, tapi poinnya gini. Yang masukin, yang apply ada 10.000 dan bentuknya tulisan. Semua. Dan kita harus bisa ngevaluasi 10.000 dalam waktu 2 hari. Mabok loh. Jadi kita harus nganalisa tulisan dalam waktu 2 hari. Kita harus pakai machine learning sih akhirnya. Jadi saya ngembangin machine learning buat nganalisa tulisan-tulisan tadi. Gitu. Gitu ceritanya. Seru kan? Pusing. Bagus pusing langsung. Dan itu pakai orange. Keren gak lo? Kagak pakai Python, pakai orange. Soalnya saya harus ngajarin orang-orang mereka kan. Ngajarin kalau saya pakai Python pada pusing semua sebelah sana. Ya udah saya pakai orange saya. Caranya cuma gini doang loh. La ilaha illallah, gampang banget Pono. Emang lu pikir susah? Gampang. Ibaratnya ginilah. Kita menilai ujian esai. Tapi pakai machine learning. Gitu. Jadi kalau tulisannya kayak gini dapat nilai 5, tulisan kayak gini dapat nilai 7, tulisan kayak gini dapat nilai 8. Mesin learning yang jalan. Kalau tulisannya copy paste, ya dia ketipu. Ya ketipu dia. Jadi harus ada manusia emang buat ngecek kopas. Saya bisa sih dicek kan ada kecek buat ini sih plagiat ya. Bisa dicek plagiat sih sebenarnya. Gitu. Kita bisa lihat vektornya sih sebenarnya. Ini vektornya sama tulisan yang mana sama enggak gitu. Jadi bisa dicek kayak gitu. Kenapa kita bisa sampai level itu? Karena Satu Indonesia Award sudah 10 tahun dioperasikan. Jadi kita punya 10 tahun data, kemudian datanya tulisan dan ada nilai juri di situ. Jadi nilai juri kan jadi klasifikasinya ya. Jadi ada tulisan sebagai data yang mau diklasifikasi sama nilainya. Jadi tulisan kayak gini nilainya berapa udah ada itu semua. Kita masukin mesin aja udah sekarang. Gitu ceritanya. Seru kan? Makanya orange seru. Kagak pakai Python, kagak pakai R. Pusing gua. Jadi dipakai serius. Berarti ini ya Prof One ya, kalau di Orange itu bisa belajar sentimen analisis juga. Oh ada sentimen analisis. Wah, gue kasih lihat lagi. Ada sentimen analisis. Wah, lu pada. Aduh. Nih ya, saya turunin ke bawah nih ya, turunin ke bawah. Karena kalau belajar sentimen analisis tuh apa ya, challenge-nya tuh banyak banget sih. Iya, kalau kita cara ngitungnya manual, challenge-nya banyak. Nih saya buang. Dia mau ngitung sentimen analisis suaminya, Pak. Ini nih. Ini ada sentimen analisis loh. Ada sentimen analisis. Jadi kita ambil korpus. Alah, ini kenapa jadi ngehang komputer gue? Korpusnya dari mana? Terserah sih. Pokoknya ini komputer saya ngehang. Ini ngehang ya. Ya, ngehang komputer saya. Ya. Gitu. Mudah-mudahan. Berarti data korpusnya dimasukkan langsung di direct programming gitu ya? Enggak, ada dua ini ya. Ada sentimen, kebetulan sentimen ada algoritma buat sentimen, cuman nggak ada sentimen buat Indonesia. Kemarin temen si Andri Johandri, dia berhasil nyelipin tuh. Python-nya dirubah dikit sama dia. Indonesia bisa masuk. Jadi sentimen bahasa Indonesianya berhasil dia buat. Gitu. Oke. Berarti di coding ulang sama dia? Ditambahin aja sih. Jadi di belakangnya Orange itu Python. Tapi udah level dewa tuh ya, udah level yang kayak gitu, ngerubah
source code-nya Orange tuh Dewa tuh. Iya. Seru ya. Seru. Menarik ini. Untuk Banget. lebih lengkapnya berarti harus belajar di open course ya. Wah iya. Kita mau ada ini Prof dan teman-teman semua mau ada apa namanya IT bootcamp nanti ya. Tunggu jadwalnya. Gile ini IT bootcamp. Nggak main-main ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan Kak nih. Mungkin di sekitar tempat bekerja atau apa gitu. Kalau mau bertanya monggo. Tapi intinya udah 5:30 juga ya. Udah sana ya. Iya. Iya, nggak kerasa. Cepet kan? Cepat. Iya. Oke. Apalagi tadi ilmunya udah banyak banget, Masya Allah banget. Kayak Mas Ya. Dipot ilmu nih. Ya intinya di dalam data science kita temukan dulu problemnya, masalahnya bisa di sekitar kita aja sih, masalah keuangan bisa, masalah pertanian bisa, masalah peternakan atau mungkin Tadi ya, saya sosial klasifikasi media. gambar itu bisa buat COVID deh itu. bisa Iya. betul. Cuma Tekniknya kayak gitu banget. iya, cuma apa menteri kita nggak ke sana arahnya sih. Emang kita tergantung menteri. Ya, Iya. kurang ajar. Kalimatnya makin kurang Arahnya ini ajar. kayaknya Mas Agung. Arahnya ceruduk Blok M kayaknya. Ya, dan mungkin nanti ada beberapa tools ya. Kalau di sisi kampus kita, kalau di sisi yang open course, yang di sisi luar itu ada Orange tadi sudah ditunjukin. Kemudian di dalam kita ada Python, kemudian ada Java juga, tadi juga di Tableau dan sebagainya itu momentumnya ada di perkuliahan semua. Nah, dari tools itu sebetulnya yang mungkin tadi yang tradisional ada Excel, kemudian yang sering digunakan teman-teman Matika mungkin ada Smart PLS, ada apa namanya SPSS dan sebagainya itu kan hanya sebagian tools-tools yang ada di sekitaran kita yang sering kita dengar di pinggir kampus olah data itu kan itu. Coba kalau olah datanya di pinggir itu pakai Orange semua, itu dosen pada nganggur semua tuh. Enggak lah. Nah, apa di rumah terus udah. Iya. Udah masak nyuci aja udah nggak usah megang komputer. Ya, Nah, bagian itu- Python tetap perlu ada yang ngajar. Iya. Ya. Oke, karena mungkin juga sudah 5:30. Terima kasih Prof. Ono, Bu Tuti, teman-teman semua. Mungkin nanti dosen yang lainnya akan Dikorbankan. kita korbankan gitu. Nah, nanti insight-nya ada di open course nanti ya. Minggu depan kita coba masuk ke machine learning nanti. Aku tuh pengennya kuliah dosen-dosen sebagian taruh di open course juga. Oke. Jadi supaya orang bisa ngambil kredit udah gitu daftar sebagai mahasiswa ITTS buat transfer jadi sarjana semua gitu. Iya. Nanti udah ngambil kredit semua nggak kuliah, tinggal nunggu tahun aja udah. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Pada ngambil open course dapat nilai 90 semua kan? Tinggal transfer jadi kredit, tinggal jadi ini aja langsung nanti tinggal wisuda. Kan enak dosennya, coba. Iya. Yang ngajar robot namanya open Nanti dosennya course. tinggal bikin buku aja ya, Prof. Ya. Iya, kita langsung naik tingkat, naik pangkat Bikin semua kita. jurnal aja udah jurnal. Iya. Nah, Bu Tuti bener mikirnya tuh. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ono, Mas Agung dan Yo, teman-teman. Ya, sama-sama. terima kasih. Sami-sami.